Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Rate and Investment. Kesempatan kali ini, tanggal 14 Januari 2021. Saya akan membahas untuk tanggal 17, saham-saham untuk tanggal 17 Januari, hari Senin. Hari ini IHSG cukup mampu bertahan di atas retracement 50 ya. Udah sekitar seminggu lebih ternyata retracement 50 dari tren kecilnya tidak berhasil ditembus. Saham-saham apa saja yang akan berlanjut naik, berpotensi untuk lanjut naik. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Kalau teman-teman ada yang menawari titip dana trading atas nama Surya MS Trade, saya pastikan itu bukan saya dan teman-teman jangan tergiur seperti itu ya. Istilahnya tergiur untuk titipkan dana Anda seperti itu. Lebih baik belajar trading saham sendiri. Baik teman-teman, bahasan langsung saja menuju bahasan indeks ya. Indeks hari ini ditutup di 6.693,401, naiknya 35,045 teman-teman, naik 0,52%. Kalau kita lihat teman-teman, ini selama sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya 9 lah. Ya sekitar 9 hari ini IHSG sempat membentuk high di 6.739 sehingga terbentuk satu ini bagiannya adalah swing low dan swing high. Ketika kita tarik, maka retracement 50-nya atau titik separuh persen dari tren itu di sini, ternyata titik ini tidak pernah berhasil disentuh ya, walaupun IHSG sempat turun di bawah titik tersebut dalam intraday, tetapi closingnya selalu kuat di atas titik tersebut. Dan untuk hari ini bahkan IHSG walaupun sempat sentuh di 50 retracement lagi, jadi 50 retracement sendiri sudah dites 1, 2, 3, 4, 5 kali teman-teman. 6 kali termasuk yang dilewatin, tetapi closingnya selalu di atas 50 retracement. Ini artinya sebenarnya support kuat dari IHSG itu adalah 6.634. Ya, di area sini ini adalah support kuatnya dari IHSG. Dan untuk hari ini IHSG berhasil naik di atas resistan, dua resistan, yaitu di 38 retracement, di 6.659 di sini, dan juga berhasil naik di atas 6.690 ya, closingnya di 6.693. Dan ini cukup mengembirakan sebenarnya. Indeksnya bisa naik seperti ini pasti didukung oleh saham-saham pendorong indeks. Gak mungkin kalau seperti kemarin, kalau kemarin kan saham-saham yang naik bukan saham pendukung indeks sehingga IHSG-nya tidak bergerak. Nah, kita akan tengok ya saham pendukung indeks apa aja. Kita lihat dari sini market cap. Terlihat memang saham-saham yang berkontribusi besar terhadap kenaikan indeks hari ini banyak yang naik, teman-teman. BCA, kemudian Arto ya. Kemudian BNI, MTK. Nah, MTK kemarin kan turun dalam. Hari ini mulai naik, Arto juga. Kemudian DCII dan Bian dan juga United Tractor ya, United Tractor. Jadi saham-saham pendukung indeks, saham-saham market cap tinggi seperti ini, kalau dia hijau itu akan membantu atau mendorong si IHSG untuk naik. Jadi kuncinya sih simple aja. Si IHSG ini kalau mau naik, pasti yang naik adalah saham-saham yang merupakan saham pendukung indeks. Nah teman-teman, untuk hari ini saya tidak akan membahas seperti biasanya. Saya tadi sudah melihat sekilas beberapa saham yang outstanding, pergerakannya di luar kebiasaan ya. Namun di bahasan ini juga beberapa saham yang di luar kebiasaan tapi cenderung turun seperti itu. Saya juga bahas, dan pokoknya yang saya bahas adalah yang outstanding, yang di luar kebiasaan. Baik itu kecenderungannya akan naik atau kecenderungannya akan jebol ataupun kecenderungannya akan reversal naik seperti itu. Oke, yang pertama adalah BNI teman-teman ya. Yang pertama BNI, ini saya sampaikan kemarin, BNI ini pelan-pelan merangkak dan dia berada di area kuning ini. Artinya dia berada pada level harga yang baru.
dengan kisaran supportnya di 7050 dan resistannya memang sangat pendek di 7175-an. Ya, rentangnya nggak begitu lebar teman-teman, rentangnya nggak begitu lebar, tapi saya usahakan mencari resistan dari titik yang paling banyak dilewatinya, dan itu adalah di kisaran 7175. Jadi rentang BBNI sekarang dari 7050 sampai 7175. Nah, kemudian adalah BBCA. BBCA itu dari kemarin saya bikinkan, dari beberapa hari yang lalu saya bikinkan dua level harga seperti ini, level bawah dan level atas. Nah, level atasnya adalah satu konsol area yang baru, di mana dari harga yang di bawah ini BBCA naik kelas ke atas dan bahkan hari ini dia ngebreak lagi. Nah, kalau kita lihat seperti ini, level harga yang baru lagi, saya akan carikan harga yang paling banyak dilewati, itu di sini. Dan saat ini untuk support dari BCA itu ada di 7740, resistan ada di 7890-an teman-teman ya. Jadi kecenderungannya atau trennya dia adalah naik. BBCA oke, monthly oke, weekly oke, daily oke. Kemudian adalah BTPS teman-teman, BTPS. Cara harga seperti ini ya, ketika harga dia sentuh di dasar, naik lagi, kemudian terjadi perulangan, dia sentuh di dasar dan dia mantul lagi teman-teman. Nah, potensinya berarti silakan lihat sendiri, ada potensi kenaikan yang cukup bagus ya. Cuman perhatikan nanti di kisaran 3525. Sedikit aja sih apakah bisa lanjut naik. Kemudian resistannya di kisaran 3600 dan di atasnya masih ada banyak resistan. Ya secara umum memang 3 hari yang lalu dia terjadi doji dan butuh konfirmasi, sudah dikonfirmasi kemarin oke, dan hari ini konfirmasinya lebih oke lagi. Kemudian untuk Arto ini sebenarnya simpel sekali ya teman-teman. Dan Arto ini kenapa saya bahas bola-balik, karena saham Arto ini adalah saham yang ringan geraknya dan juga sering bergerak dan sering digunakan untuk naik turun indeks seperti itu. Jadi ketika dia 3 hari turun biasanya atau berapa hari turun, saya biasanya mantau ketat untuk Arto ini karena kebiasaan dia cukup bisa terbaca. Ketika IHSG-nya mungkin perlu roket pendorong seperti itu, bisa digunakan Arto ini. Dan hari ini Arto hijau, IHSG hijau, karena memang porsinya si Arto ini ke IHSG adalah cukup dominan seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa kita trading di saham-saham pendukung indeks kalau memang itu memang pergerakannya enak. Jadi Arto terkoreksinya sampai 38 retracement, hampir 50 kemarin, hari ini masih di kisaran 50 retracement dan berhasil naik di 2 level harga, bahkan hampir tembus di 19.150. Secara umum trading Arto ini cukup mudah ya teman-teman, silahkan dimasukkan ke indeks pribadi Anda. Kemudian berikutnya adalah Amar ya seperti ini. Jadi puncaknya dia kan sempat di 100 di 617 terus turun. Nah, ini terjadi perulangan. Yang mana kenapa ini saya bahas, karena pergerakannya dia cukup rutin dan ketika dia kemarin bermain di antara 38 retracement 470 sampai 50 retracement di 490, dia hari ini ngebreak, dimana ini dia ketemu resistan 526 dan berhasil dilewatin teman-teman. Sehingga saat ini untuk support dari Amar itu adalah di 526 dan resistan berikutnya ada di 566. Kemudian untuk Bevin ini saat ini masih dalam tahap retracement setelah dia kemarin naik. Ini saya tarik dari tren terakhirnya yang paling dekat. Di sini adalah untuk hari ini si Bevin ini sudah terkoreksi sampai 38 retracement. Itu ada di 1335 teman-teman di sini. Tetapi sudah mulai ada pantulan. Nah, biasanya sih saham-saham yang masih sangat uptrend itu kalau misalkan dia koreksinya itu biasanya hanya di 23 dan 38 retracement. Walaupun secara umum orang-orang biasanya akan antri di minimal 50. Tapi kalau dia sangat-sangat bullish biasanya nggak sampai di 50 pun dia sudah lari. Nah, apakah Bevin seperti ini? Bevin saya bahas karena potensinya cukup oke. Kemudian ACS teman-teman ya. ACS di video sebelumnya sempat saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Di sini ACS ada satu area konsol di dekat resistan, dan yang saya sampaikan kemarin adalah dia harus terjaga cukup bagus di area tersebut.
Karena bisa jadi ini adalah masih merupakan satu akumulasi di area ini. Dan ketika terjadi break kemarin, menurut anggapan saya adalah mungkin orang-orang yang mau rebalance portfolio, atau mungkin dia sudah masuk di akses, tapi karena nggak bergerak-bergerak dia keluar dulu secara masif karena mungkin volumenya gede, jadi turunnya dalam, dan besoknya ternyata ada konfirmasi, atau 3 hari yang lalu ada konfirmasi doji, konfirmasi dijawab hari kemarin dan hari ini. Jadi penurunan dari si akses ini, kalau bentuknya seperti ini dan kembali lagi ke area ini bisa dikatakan ya kemungkinan kemarin ada yang buang barang atau switching ke saham lain, ataupun dia melakukan rebalance portofolio. Dan boleh dikatakan saat ini untuk akses bentuknya adalah seperti ketika dia konsul area di sini, karena dia kembali lagi masuk ke area tersebut. Untuk Indofood teman-teman saat ini masuk ke area retracement ya. Setelah kemarin 3 hari, termasuk hari ini maksudnya, hari ini, kemarin, dan kemarinnya, dia ketemu di 6.600-an, nggak kuat, sehingga terkoreksi. Nah, koreksinya kita lihat udah sampai di berapakah untuk Indofood ini. Kita akan lihat dulu. Kita tarik Fibo-nya ya, teman-teman. Kita tarik Fibo-nya di sini. Nah, dia koreksinya ini saat ini tepat di 23,6 retracement. Ya, koreksinya tepat di 23,6 retracement di sini. Nah, kalau ngelihat candlenya ini masih sepertinya masih cukup kuat turunnya. Jadi besok perhatikan di 38 retracement teman-teman. Nah, ini bentuk dari candlenya si INDF ini. Ini adalah satu area resistan teman-teman ya, area resistan. Jadi perhatikan retracementnya bisa cukup jauh ke bawah. Jadi perhatikan aja supportnya sekarang di 6.450 dan 6.390. Berikutnya untuk Elsa ya. Elsa kemarin ada candle ini apa yang menunjukkan bahwa penurunannya udah mulai terbatas. Hari ini pun sebenarnya juga sama. Tapi candle kemarin butuh konfirmasi. Hari ini juga keluar lagi candle, tapi masih butuh konfirmasi lagi. Sepertinya minat belinya masih belum kuat, walaupun dia harganya ya sudah berada di dasar, sudah berada di support seperti itu teman-teman. Untuk sementara dipantau dulu aja. Untuk Akra dia sepertinya benar-benar mengikuti bentuk dari triangle ini teman-teman. Ini sepertinya symmetric triangle. Jadi probability up and down-nya masih sama. Untuk saat ini dia berada di support dari triangle ya. Support dari triangle, garis yang bawah ini di 822, 825. Kemarin kan dia sempat stock split ya, 15. Kemudian untuk perusahaan gas, dia kemarin terkoreksi sampai tren besarnya 50 retracement. Itu di 1350, sempat overshoot sampai 1285. Namun demikian sudah 2 hari ini dia mencoba untuk naik dan bisa bertahan di 50 retracement. Nah, teman-teman perhatikan resistan berikutnya itu ada di 1414. Untuk saham sawit nih saya wakili dari SSMS. Dia kenapa sedang berada di support ya. Dia sedang berada di support area dan sebentar teman-teman ya. Dia sedang berada di support area. Saya ambilkan ini. Oke, dia berada di support area ini. Ini area support areanya. Dan dia ada pantulan dari situ. Kalau misalkan kita tarik Fibo kecil dari trennya dia yang sangat kecil ini, maka perhatikan target pertama adalah di sekitar 1010 teman-teman. Itu 50 retracement, apakah bisa lewat dari situ? Kemudian untuk Harum masih merupakan saham tradingan ya. Saham tradingan ini barang kita tengok dulu all time high ya. All time high-nya di 11.850. Jadi modenya adalah ketika terjadi pelemahan di Harum ini, modenya adalah buy on weakness ya. Terutama di support-support pentingnya. Di 50 retracement hari ini udah kecapai teman-teman ya. Dan langsung mantul lagi ke 38 retracement. Ya, ini memang barang favorit saya. Hampir setiap hari juga trading di Harum. Kemudian Adaro perhatikan setelah dia naik yang cukup kenceng, saat ini dia terkoreksi. Kalau dari tren pendek yang saya ambil, dia hari ini sudah menyentuh 38 retracement ya, 38 retracement. Memang kalau misalkan dia berlanjut turun, perhatikan besok closingannya apakah di 38 retracement itu
tutupnya tidak kuat di 38 retracement langsung. Apabila dia langsung tutup nggak kuat di situ, ada kemungkinan dia akan ngetes target di 2100. Tapi di sini 50 retracement juga ada demand, teman-teman. Ada demand area di sini, jadi kemungkinan ini juga mungkin akan cukup alot dulu di 50. Oke, teman-teman, berikutnya adalah MBSS ya. MBSS seperti ini. MBSS ini saat ini berada di area-area resistan dia. Berada di area-area resistan. Kita lihat harganya. Nah, dia memang berada di monthly-nya berada di cukup resist, cukup puncak. Jadi kayaknya ini modenya masih sama, buy on weakness ya. Ketika terjadi pelemahan adalah buy on weakness. Saya coba tarik support resistnya, teman-teman. Sebentar, saya tarik support resistnya. Kita ambil dari sini. Dia udah mantul kemarin ya, teman-teman. Sebentar, kita ambil dari tren. Kalau dari tren bawah, teman-teman, itu kemarin koreksi itu kemarin dia sampai 61 retracement. Dia di sini di hari sebelumnya dia kan tidak kuat di 38 sehingga ada target ke 61 dan memang kecapai, dan kemudian apabila mantul dari 61 target berikutnya itu adalah di 38 retracement, dan dia sekali libas bisa melewati 38 retracement langsung naik. Sekarang kisarannya dia di atas 38 retracement, lebih tepatnya di atas 23,6 retracement. Untuk United Tractor dia ngebreak ya, teman-teman. Hari ini dia ngebreak break high sebelumnya ya, break high sebelumnya, sehingga kita gunain tren besar aja langsung seperti ini. Nah, kalau kita ngelihat tren besar ini ya, teman-teman, itu ada 50 retracement-nya itu adalah di sini di 24.500. Nah, di sini ya. Dan ini adalah double bottom. Targetnya ada di 25.300. Nah, untuk BSDE saya bahas karena dia berada di support dan hari ini mantul ngelewatin berapa ini? Oke, kita hapus dulu ini. Kita lihat tren paling kecil aja dulu, teman-teman, untuk BSDE. Ya, dia hari ini ngetes resistan pertama di 1012. Perhatikan 1015 besok ya. Untuk SMRA ini untuk properti cukup bagus ya, teman-teman. Ada BSDE ini ada candle reversal. Kemudian untuk SMRA juga ada 2 hari sudah ini ada candle reversal. Kita tengok dulu. Ini tren besar ya ini. Tren yang cukup besar. Oke, ini tren ya, bisa kita gunain tren ini. Ini jadi resistan dia ada di 775. Masih belum. Untuk CTRA berikutnya, teman-teman, untuk CTRA masih sama juga bentuknya sama dengan SMRA tadi. Ini saya hapus dulu, saya ambil tren paling pendek aja. Ya, di sini sudah 2 hari ini dia ngetes resistan pertama di 950 ya. Perhatikan 950 apakah besok berhasil dilewatin. Kemudian untuk saham Telkom, dia berada dalam range hijau itu, dan saat ini closingnya dia adalah tepat di area resistnya. Kita lihat dulu monthly dari Telkom. Nah, ini berarti dia memang sebenarnya dia sedang running di atas resist. Nah, kita lihat sebenarnya dia udah ngebreak ya. Bulan ini dia ngebreak harga. Weekly-nya gimana, teman-teman? Oh, weekly-nya nggak bisa ke cover sepertinya chart saya. Oh, bisa ya. Kita tengok dulu weekly-nya. Ya, weekly-nya sebenarnya ngebreak ya Telkom. Break-nya adalah di 4050. Tapi di sini week-nya ini udah 1-2 ya, sebulan. Memang dia bermain sebulan di situ. Jadi memang harganya ini adalah sudah harga ngebreak di atas weekly trendnya. Tapi ya terus konsolnya cukup lama. Nah, terus model seperti ini apa? Karena dia sudah bullish, maka trennya adalah buy on weakness. Setiap pelemahan adalah waktu yang tepat untuk membeli. Kemudian Indosat, teman-teman ya. Indosat dalam tren kecil terkoreksi sampai 61, dan dari 61 biasanya target naiknya hanya ke 38 dan kecapai ya, teman-teman. Di sini untuk short term trade, bagi teman-teman yang short term trade atau trading jangka pendek, masuk di 61 retracement itu 61 retracement 5.850.
Take profit pertama adalah di 6.100 atau hari inilah. Ya, karena 38 retracement adalah target dari pantulan dari 61,8. Bagi yang hafal, biasanya seperti itu. Dan yang nggak jadi patokan utama sih, karena itu tergantung dari candlenya. Namun demikian, candlenya hari ini memang berkata bahwa di 38,2 retracement banyak yang take profit. Kemudian Excel. Excel ini teman-teman cukup mudah untuk trading ya. Teman-teman, perhatikan. Ini adalah area yang cukup mewakili dia sebagai support. Dan sebelum mendekatinya, dia sudah mulai mantul lagi. Dan kenaikannya ini fantastis juga ya. Dari 0, 2, 3, 38, 50 hari ini berhasil dilewati. Bahkan sampai 78. Oke, apakah supportnya, apakah trennya bisa ditembusnya? Kita akan bikin dulu. Ini adalah garis yang saya bikin di sini. Nah, kira-kira kalau 3225 oke untuk si Excel ini ngebreak. Kemudian adalah friend yang kemarin oke. Hari ini sempat sentuh 38 retracement, namun demikian dia closing kembali lagi. Apakah ini retracement biasa? Perhatikan aja besok, karena ini kalau kita lihat pendeknya, itu retracementnya udah jauh nih. Udah 38 retracement, jadi sepertinya memang ke 50 karena cukup kuat ya. Tapi di sini ada candle support. Jadi 92 ya, perhatikan apakah dia bisa kembali lagi ke 97, 100-an. Berikutnya adalah untuk TBIG teman-teman. Untuk TBIG dalam tren turun dia udah mantul 2338, retracement kemarin dites, hari ini dites lagi belum kuat. Bahkan sempat retest supportnya 23,6. Jadi perhatikan besok apakah masih mampu menembus 2935. Oke teman-teman, saham-saham yang bergerak di luar kebiasaannya itu seperti Antam, Incotins, kemarin kan sempat turun dalam. Jadi agak nggak wajar turunnya seperti itu. Dan barang-barang yang turunnya nggak wajar tuh biasanya perlu dipantau. Dan untuk Antam sendiri, 2 hari kemarin turun nggak wajar, hari ketiga turun lagi dan sudah mulai ada rejection. Ngelewatin 23,6 retracement. Hari ini juga sama, namun nggak kuat dan masih bertahan di area tersebut. Perhatikan ya teman-teman, karena ini rentang harga di luar kebiasaan dia. Jadi kalau biasanya sih dia masih akan masuk ke area tersebut. Ini kalau weekly-nya kita lihat aja dulu. Kalau weekly-nya supportnya dia yang cukup sering dilewatin itu kan sebenarnya ini. Dia ngebreak weekly kemarin. Nah, seperti itu teman-teman. Terus di area sini juga sebenarnya ini adalah area demand yang cukup kuat ya, karena 3 minggu berada di area tersebut. Ini 1 minggu dia berada di sini tapi langsung mantul. Apakah besok mantul? Apakah 1950 itu support dan mungkin berlanjut naik lagi ke sini? Ya, ini adalah di 2200-an. Kalau kita lihat memang trennya dari si Antam ini adalah lower high atau kecenderungannya membentuk descending triangle seperti ini, sehingga ketika jebol kita lihat ada targetnya ya seperti ini. Ketika jebol targetnya memang bisa ada di sini di kisaran 1200 kalau jebol, karena di sini dia sudah mulai ada pantulan. Untuk Inco juga sama sebenarnya, barang-barang ini secara weekly semuanya adalah lower high ya, titik high-nya cenderung low seperti ini. Tapi kalau kita lihat si Inco ini di area ini juga adalah merupakan area support. Untuk Tins bentuknya juga sama semuanya ya, sekata. Ini barang adalah lower high dan di area ini juga sudah merupakan area support. Ini pandangan weekly-nya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan saham berikutnya, Indosemen Tunggal Prakarsa teman-teman. Indosemen Tunggal Prakarsa dia mantul dari area dasar walaupun pantulannya belum kuat ya. Perhatikan berikutnya, saya menggunakan tren sebelumnya 10.800 adalah support, resistan 11.173. SMGR sih sekilas saja ya, karena ini barang masih cenderung downtrend.
Untuk ASA ini adalah satu pola yang sebenarnya cukup mudah dihafalkan. Ketika sudah turun cukup dalam, dia biasanya juga akan mulai naik lagi seperti ini. Ini untuk ASA, pergerakannya sebenarnya cukup bisa terbaca ya teman-teman. Kita bikin garis dulu di bawah. Nah, seperti ini. Perulangan sebenarnya atas bawah seperti itu. Dari supportnya dia 3150, nanti kisaran di resistnya adalah 3550. Untuk ERA dia sebenarnya udah mantul dari dasar, namun demikian hari ini masih belum kuat pantulannya. Ini orang-orang pada take profit ya. Kita tarik seperti ini, dia sebenarnya udah berhasil melewatin resistan pertamanya. Jadi perhatikan lagi resistan pertama 580. Untuk EMTK teman-teman ya, EMTK terkoreksi sampai 50 retracement. The power of 50 retracement dalam tren dia naik. Orang-orang yang sabar antri di 50 retracement ya, karena di area ini juga merupakan demand area tersebut mantul dari situ, lewatin, maksud saya mantul dari 50 retracement dan sampai sekarang dia dekat sekali dengan 38,2 retracement. Oke. Untuk Pro dia ini sekilas saja dipantau karena dia terkoreksi dan konsol area di 38,2 retracement, tidak turun lebih dalam. Sudah sekitar 2 minggu lebih. Ini beberapa saham berikutnya adalah saham-saham yang saya lihat dari scanner tadi. MNCN perhatikan, ini karena dia sudah mulai ada pergerakan ya teman-teman. Resistan pertama di 863. MSIN teman-teman, MSIN kenapa saya bahas? Karena dia biasa mantul di 50 retracement, the power of 50 retracement. Kalau ada saham yang naik, koreksi, itu kalau ekstrim, koreksinya cegat aja di 50 retracement dan dia mantul. Dari 50 retracement saat ini udah naik di atas 38 dan 23, oke. SNLK saya dipantau aja ya teman-teman, ini saham, tapi ini jadi agak meragukan. Ini skip aja deh, skip. Ini tadi keluaran dari scanner. SNLK sepertinya ininya juga kecil ya. Market cap-nya kita lihat. Market cap-nya kecil teman-teman, hati-hati dan pergerakan sebelumnya kan ini ya agak meragukan ini kenaikannya seperti apa ini. Ini skip aja. Aldo masuk scanner tadi, kita lihat dulu ininya. Ini saham lama juga. Ini market cap-nya sih cukup gede ya, sekitaran Adikarya. Oke, bid offer-nya juga cukup tebel, tapi saya belum pernah trading sepertinya. Ya, tapi nggak apa-apa sih, ada pola yang cukup terbaca. Tapi setidaknya kalau teman-teman mau trading, baca dulu polanya. Kalau kita lihat polanya seperti ini kemungkinan dia mungkin besok koreksi ya. Kita bikin channelnya dulu. Kita bikin channel price-nya dulu ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi polanya adalah naik, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Maksud saya bawah, atas ya. Bawah, atas, ya kemungkinan dia bawah. Berarti langsung saja kita tengok. Kalau koreksi ini rata-rata 50 retracement nih sepertinya nih. 50 retracement. Nah, kita tengok koreksi dia yang terakhir aja di sini. Nah, koreksi dia yang terakhir itu dia sampai 61 retracement. Jadi kalau misalkan dia sekarang sudah berada di resistan, maka kalau kita tarik Fibo-nya seperti ini, maka 61 retracement itu ada di sini. Alias memang berada di support dari uptrend price channel-nya ini di kisaran 1190. BSML masih oke ya teman-teman. BSML masih oke. Ini barang tradingan. Ini sekali lagi barang tradingan. Yang masih punya barang silakan hold 50% minimal. Yang belum, ya ini barang sih dari pengamatan saya memang bisa dipakai trading setiap hari. Dan pergerakannya dia ini cukup terbaca ketika pagi. Biasanya dia lari. Dan ketika sore biasanya dia diem. Kira-kira pergerakannya terbacanya seperti ini. Jadi awal hari adalah garis merah ini. Di awal-awal hari adalah bergerak naik, setelahnya adalah diam. ADMR adalah saham yang baru, Adaro Mineral. Ini sebenarnya saya sangat tertarik, cuman harganya udah ngebut nggak karuan dan harganya udah 8 kali lipat. Teman-teman ya, saya nggak dikasih kesempatan naik.
Karena ternyata baru hari ke berapa itu? Ternyata baru hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru hari ke-7 harganya mulai diberi kesempatan turun. Tapi tetap waspada karena sudah mulai ada pelemahan kan sebenarnya. Walaupun masih ngegas seperti itu, tapi tetap waspada aja. Yang memang paling sangat menyenangkan adalah BSML karena ketika di hari kedua dia turun, saya masih diberi kesempatan untuk selanjutnya numpang saham BSML tersebut. Baik, teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.